dan Bu Aniska, ya Bu. Rizka, gimana kabarnya Rizka? Baik Ibu. Sehat ya Rizka ya, alhamdulillah sehat. Aman Bu Anis, semangatnya Bu Anis. Alhamdulillah Bu, selesai operasi. Rizka, sudah tahu ya Rizka ya, dipanggil ke sini tadi untuk apa? Untuk dijelaskan apa ya. Betul, yang pertama mungkin selamat atas promosinya Mbak Rizka, sudah disetujui sebagai perawat PK2 level 1B ya, atas askomnya yang sudah lulus dan sudah mengajukan kredensial untuk sampai hari ini ya. Baik, saya mulai untuk menjelaskan rincian kewenangan klinis yang terbaru ya Mbak Rizka ya, karena dengan kenaikan level yang saat ini berarti secara otomatis RKK yang sebelumnya yang 1A sudah tidak berlaku ya, jadi sekarang menggunakan RKK yang baru. Di sini saya mau menjelaskan yang pertama ini adalah SPK. SPK itu surat penugasan klinis ya, jadi surat yang sudah disetujui oleh direktur ya. Yang perlu diketahui dari Mbak Rizka dari SPK ini adalah yang terkait memutuskan ya, ini kan ada memutuskan, ada menetapkan ke-1, ke-2, dan ke-3. Menetapkan ini Mbak Rizka sambil dicek ya nanti nama dan gelarnya. Menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Hermina Banyumanik tentang penugasan klinis atas nama Rizka Wulandari ya, H5 dia keperawatan sebagai perawat klinik level 2, perawat klinik 2 level 1B kualifikasi bedah. Betul ya Mbak Rizka ya. Nah, terus yang perlu diketahui lagi yang ke-1, surat penugasan klinis yang diberikan sesuai dengan rincian kewenangan klinis sebagaimana dalam lampiran menjadi acuan bagi staf keperawatan untuk melaksanakan tugas sebagai pemberi asuhan kepada pasien. Jadi RKK nanti sebagai acuannya Mbak Rizka untuk memberikan asuhan ke pasien ya. Nah yang kedua ini dengan berlakunya keputusan yang baru maka RKK yang 1A dinyatakan dicabut ya, tidak berlaku kembali. Nah, yang ketiga ini adalah masa berlakunya RKK yang baru. Jadi masa berlakunya itu maksimal 3 tahun. Jadi misalnya Mbak Rizka nih belum siap untuk 3 tahun kemudian belum siap Bu untuk 2A misalnya, tetap dilakukan rekredensial karena masa berlakunya sudah tidak berlaku. Begitu, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah jelas dengan SPK ini. Nah, ya sekarang adalah lampirannya. Tadi lampiran dari SPK itu ada RKK. Nah, RKK ini adalah rincian kewenangan klinis. Ya, jadi kompetensinya Mbak Rizka itu yang diajukan kemarin sudah diputuskan di sini, ya sesuai dengan rekomendasi dari subkredensial kemarin, ya. Ini sudah sesuai ya namanya ya, Mbak Rizka Wulandari PK2 1BF. Terus ini di sini ada kompetensi mandiri dan sebelah kanan ada kewenangan total 1, terus supervisi itu 2. Sudah maksud belum ada 1, 2 ini Mbak Rizka? 1 maksudnya apa? Karena di sini kan 1 semua nih nilainya. Berarti ya ini kan sudah ada nih kewenangan total, berarti sudah dinyatakan bahwa kompeten secara mandiri, tidak harus dilakukan supervisi lagi oleh pendampingan oleh perawat pendidik atau kantornya ya. Jadi di sini RKK itu harus 1 di sini karena harus sudah yang benar-benar kompeten baru dicantumkan di RKK. Nah ini kan ada mandiri ya, ada beberapa kompetensi yang harus Mbak Rizka ketahui bahwa saya itu sebenarnya bisa melakukan ini semua. Jadi nanti di lapangan harapannya ya tindakan yang ada di sini ini sudah mampu semua ya, karena sudah disahkan oleh diri dan sudah sudah dikoreksi melalui subkredensial ya. Di sini ada mandiri itu memberikan asuhan. Ini sesuai dengan kompetensi yang ada di logbook dan di kualifikasi bedah ya. Jadi ini sesuai kualifikasinya.
Terus ada ada untuk mandiri ini ada 27 item ya. Ada 27 item yang Mbak Rizka harus boleh lakukan sendiri tanpa ada pendampingan ya. Terus ini ada delegasi. Delegasi ini maksudnya apa Mbak Rizka? Ya, jadi kompetensi delegasi adalah kompetensi yang sudah adanya pelimpahan wewenang, misalnya dari dokter gitu ya. Orang memberikan saksen kan tidak harus menunggu Mbak disaksen gitu, enggak. Jadi sudah dilimpahkan oleh Mbak Rizka itu sudah berhak untuk melakukan gitu ya. Itu contohnya seperti itu ya. Ini kan ada beberapa mengisap lendir, melakukan inhalasi, melakukan postural drainase. Kalau misalnya di mana di OK mungkin ada memasang kateter gitu kan, sudah secara otomatis sudah ada pelimpahan wewenang untuk memasang kateter ya. Kalau misalnya pasien mau operasi gitu, itu contohnya. Nah, itu juga. Terus ada mandat. Nah, kalau mandat ini adalah harus ada advis dari DPJP atau dokter operator kalau misalnya anestesi ya, karena ini kan harus memberikan obat-obat. Nah, ini memberikan obat khusus dan koreksi elektrolit ini tidak semua kualifikasi diperbolehkan, jadi hanya di level 1B untuk memberikan obat-obat khusus dan koreksi elektrolit. Ya, ini ada beberapa item sampai di poin 51, dan yang terakhir adalah kewenangan terkait kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud adalah misalnya Mbak Rizka di RR menemukan pasien kondisinya, dok ini sepertinya kondisinya menurun gitu ya, harus perlu lakukan kolaborasi. Misalnya kok terlihat pucat ya dok, bisa melakukan pemeriksaan misalnya laboratorium, atau misalnya kok ada pasiennya kejang mungkin cek elektrolit atau apa gitu. Itu yang dimaksud adalah kolaborasi ya. Jadi kita sebagai mitra, bukan lagi sebagai pembantunya dokter gitu Mbak Rizka. Ada yang mau ditanyakan nggak Mbak Rizka terkait RKK-nya ini? Sudah paham atau betul? Sudah paham apa benar? Bu Ani sebagai kepala ruangannya berarti harus tahu ya, kompetensinya Mbak Rizka sekarang sudah bertambah gitu ya, dan meningkat baik secara kompetensi maupun tanggung jawabnya juga harus bertambah juga, karena Mbak Rizka juga harus bisa membimbing teman level di bawahnya Mbak Rizka. Begitu ya Mbak Rizka ya. Nah, outputnya di sini karena semakin tinggi levelnya pasti outputnya harapannya dari rumah sakit juga pasti jadi yang pertama mutu asuhan keperawatannya harus 100%, tidak ada lagi belum kosong nggak diisi gitu ya. Itu mutu asuhannya, tidak hanya sekedar lengkap, malah kalau sudah 1B ya mutunya ya harus ada terintegrasi antara data dan masalah yang nantinya diambil. Terus yang kedua adalah tidak ada IKP. IKP tahu ya, insiden keselamatan pasien ya, itu tidak boleh ada, dan tidak boleh ada komplain baik dari pasien, dokter maupun keluarga pasien. Ya, yang ketiga adalah produktivitasnya meningkat. Produktivitas kerja meningkat itu maksudnya adalah misalnya Rizka di RR ada pasien 3 itu bisa sendiri mengawasin gitu ya. Tapi dengan pelaksana 1 mungkin nggak nyanda gitu ya, dengan dipegangin 3 di RR gitu. Itu contohnya seperti itu Mbak Rizka ya. Jadi kalau Rizka yang jaga nggak perlu ngelemburin, tapi kalau misalnya pelaksana 1 seperti Mas Tian yang baru gitu ya tetap harus ngelemburin. Nah, itu namanya produktivitas kinerjanya meningkat. Gitu ya Mbak Rizka ya. Oke. Sekarang nanti terkait surat keputusan atau SK nanti dari Mbak Aristi sama uraian tugas nanti bisa dijelaskan sama Bu Erika ya. Uraian tugasnya pastinya uraian tugas itu ada beberapa diambil dari RKK, tetapi kalau uraian tugas itu arahnya ke rutinitas kerja harian. Ya, jadi ada lebih fokus gitu loh. Kalau 1B itu kerjanya ngapain aja pada satu shift saya, itu ke arah harian tugas. Kalau kompetensi tadi RKK begitu ya.
Mbak Rizka ini dari HRD ingin menyerahkan untuk SK-nya. SK-nya betul ya untuk Mbak Rizka sekarang sebagai perawat klinik level 1 BF bedah ya. Ini untuk surat keputusannya sudah ditandatangan oleh direktur. Kemudian untuk uraian tugasnya langsung di ujung ya. Uraian tugasnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Erika ya. Masukan terkait Untuk tunjangan jabatan Mbak Rizka sebagai 1 BF bedah itu yang akan diterima adalah sekian ya. Ini terdiri dari tunjangan jabatan tetap dan tunjangan kompetensi seperti itu. Jadi kalau tunjangan jabatan tetap itu tunjangan yang tetap akan diberikan kemudian tiap bulannya. Kemudian untuk tunjangan kompetensi ini bergantung pada kompetensi Mbak Rizka. Jadi kompetensi dan kinerja kita kan sekarang ada penilaian KPI. Nah, kalau di penilaian KPI dan penilaian kinerja ini Mbak Rizka nilainya adalah 3A atau nilainya 5 seperti itu. Tapi kalau misalkan dari kompetensi dasar dan kompetensi teknis kemudian dari KPI ada penurunan kinerja, misalkan kinerjanya menjadi 2B atau di level 4 menurun, misalkan dari kompetensi dasarnya baik kedisiplinan kemudian ketelitian seperti itu, misalkan ada penurunan, amit-amit ya, nanti untuk tunjangan yang kompetensinya bisa dicabut gitu. Karena kalau iya, karena tunjangan kompetensi itu sifatnya ya menyesuaikan kompetensi kinerja karyawan seperti itu. Kalaupun nanti kompetensinya naik ya otomatis nanti bisa mempengaruhi tunjangan kompetensi seperti itu. Naik. Kemudian ada tunjangan lagi yaitu tunjangan kinerja Mbak Rizka, tapi ini nggak kita cantumkan di sini karena nominalnya berubah-ubah sesuai dengan pencapaian kinerja rumah sakit seperti itu. Jadi per TW berubah-ubah dan ada maksimalnya untuk di level 1B seperti itu. masih bisa jadi bertambah Bisa jadi bertambah, misalkan yang kinerjanya Iya, tambahan lo ya. kalau kita di rumah sakitnya bagus, pasiennya banyak, makanya Mbak Rizka nggak boleh Dapatnya ngomong. dapatnya kan lebih banyak. makanya pasien oke jangan Lalu Iya, harus disyukuri ya. mengeluh boleh tapi jangan berlarut ya. Karena nanti efeknya juga akan ke karyawan itu sendiri seperti itu. ada opasnya benar. Semoga banyak terus ya tercapai targetnya. Kalau bonus oke kan terus Udah mencukupi. Alhamdulillah. Ya, Kita tunggu lagi. Selamat pagi Bu Erika. Untuk sekarang ini saya sama Mbak Rizka ini saya menyerahkan ke Bu Erika dan ke Bu Anis bahwa dia sekarang sudah sebagai PK2 level 1B. Wah, selamat ya. Jadi mohon dipantau nanti di lapangan Bu Erika, Bu Anis terkait kompetensi yang ada di lampiran RKK-nya. Semoga bisa bekerja sesuai dengan kompetensi. Amin. Monggo Bu Erika dan Bu Anis untuk menjelaskan uraian tugas selanjutnya. Ini saya serahkan ke Bu Erika ya. Oh ya, saya nanti sekalian tak serahkan ke dirimu. Urung. Kayaknya tegang banget sih. Enggak, Bu. Kantor duit. Maksudnya kapan duitnya? Ya, Rizka selamat ya, sudah lulus ke 1B, artinya sudah satu langkah meningkat kompetensinya gitu ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Arni ya, kalau kompetensinya sudah levelnya sudah naik, artinya kinerja harus naik, yang mutu asuhan harus naik, IKP nggak ada. Artinya kalau semua itu nanti bisa Rizka laksanakan, OKA juga pasti akan tambah baik ya. Mutunya obat bagus. Ya, waktunya apa pasti lebih baik. Terus karena udah 1B, jadi ya punya tanggung jawab juga untuk bimbing adik-adiknya yang baru-baru gitu ya, yang di bawahnya gitu ya. Karena nanti di logbook nih punya ini juga sebenarnya, di logbook yang di teman-teman yang leveling di bawahnya Rizka punya tugas untuk Mau menjadi yang di peer-nya ya, yang di peer-nya gitu ya. Tapi nanti saya jelaskan tentang logbooknya. Nah, ini balik lagi ke
Saya harus jelaskan uraian tugasnya Rizka ya. Jadi uraian tugas harus dipahami, nggak perlu dihafalkan ya, tapi dipahami ya. Jadi di sini kalau dibikinkan SK sama personilnya pasti sudah langsung ada uraian tugasnya. Jadi Rizka nanti tahu guidance-nya apa aja sih yang harus Rizka laksanakan, apa saja hasil kerja yang harus Rizka capai gitu ya. Jadi posisinya sekarang sudah perawat pelaksana 1B ya di kamar operasi. Ini jabatannya fungsional ya, bukan struktural, fungsional atau klinikal. Atasan langsungnya ini kepala instalasi ya, tapi untuk pembinaannya dilakukan oleh kepala ruang gitu ya. Terus ini ada beberapa hubungan kerja yang nanti bisa Rizka pahami juga, beberapa di bagian-bagian mau yang internal maupun eksternal rumah sakit. Jadi anggota PPNI kan? Ya. Punya lira nggak? Punya Bu. Punya jadi anggota HIPABI nggak? Belum. Ayo Bu Ani, sarin, daftarin gitu. Biar nganungin loh, link channelnya nambah. Jangan link channel yang di luar negeri aja. Rizka kan yang hari channel di luar negeri. Ya. Urang tugas pokoknya nih ya Rizka, melaksanakan pelayanan di instalasi kamar bedah ya. Yang jelas harus komunikasi terapeutiknya jauh lebih baik lagi ya. Pasien harus betul-betul dijelaskan dari mulai awal sampai akhir nanti apa saja yang akan diterima atau akan apa aja yang akan dilakukan oleh petugas kesehatan ke pasien gitu ya. Yang terutama yang pasti sign in, sign out gitu ya. Yang di kamar operasi itu yang harus dilaksanakan karena banyak kaitannya sama akreditasi juga ke depan ya. Tanggung jawabnya 3, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan asuhan ke pasien ya, artinya bahwa mulai dari pengkajian, ONC dan lain sebagainya ini harus tadi sudah dijelaskan lengkap, udah nggak boleh bolong-bolong lagi gitu ya. Terus memberikan pelayanan kepada pasien dengan menerapkan mutu dan keselamatan gitu ya. Saling mengingatkan di RR jangan kosong gitu ya, di OK harus hati-hati gitu ya, memberikan pelayanan ke pasien secara terintegrasi dan berkoordinasi dengan seluruh staf klinis yang ada di OK gitu ya. Orang tugasnya otomatis kalau orang tugasnya akan jauh lebih apa ya, berat. Kalau dibilang berat kok kok akut gitu ya, tapi secara kalau dibandingkan dengan yang level sebelumnya otomatis harus ada peningkatan gitu ya. Serah terima SBAT-nya harus benar ya. Terus nanti asuhan keperawatannya sudah di pasien dengan tingkat asuhannya sedang dan berat, udah nggak ringan lagi. Kalau yang sebelumnya kan ringan, sekarang udah sedang dan berat. Operasi-operasi yang sedang, operasi-operasi besar itu sudah menjadi santapan harusnya buat Rizka nanti ya. Itu sudah menjadi orang tugasnya Rizka gitu ya. Terus komunikasinya, interpersonalnya harus lebih baik gitu ya. Terus melakukan tindakan keperawatan dengan menerapkan prinsip-prinsip dan hati-hati gitu ya. Karena di kamar operasi itu kan cepat ya, segala sesuatu yang dilakukan harus cepat dan tepat gitu ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanya nggak? Udah. Nanti ini dibaca, dipahami ya. Kalau Bu Erika membacain doang mungkin terkesannya sambil lalu, tapi nanti kalau diresapi sendiri sama Rizka mungkin akan jauh lebih baik. Totalnya semua sebenarnya kalau yang tertulis hanya 9, tapi di 9 itu ada hal-hal yang fokus-fokus yang sudah di sini. Jadi kalau Rizka memahami uraian tugasnya, menjalankan apa yang ada di uraian tugas, itu artinya pelaksanaan di level 1B-nya pasti baik. Ya, di luar nanti pemahaman tentang SPO yang ada, gitu ya. Karena di sini kan nyiapin pasien gitu ya, itu harus sudah sesuai dengan SPO yang ada. Interpretasi AGD harus sudah mulai belajar, wacana tompo hasil lab di wacato ya, harus sudah tahu ini misalnya asidosis metabolik, nantinya pasiennya harusnya begini nanti bisa kolaborasi dengan dokternya, dok hasil labnya begini, perlu ini atau enggak gitu. Kalau kita kan memang nggak boleh vulgar ya ngasih masukannya ya, tapi kan tidak berarti bahwa
kita nggak boleh memberikan masukan ke dokter kan gitu ya. Memberikan obat gitu ya, obatnya prinsipnya lima benar. Nah, yang di 1B tadi obat-obatnya sudah boleh, obat-obat yang kaitannya khusus elektrolit pekat, high alert gitu-gitu sudah boleh dilaksanakan oleh level 1B ya. Memastikan lagi peralatan yang di OK. Nah, check in check out ya, dicek sebelum mulai operasi, semua dicek bagus apa enggak. Terus fungsinya gitu ya, jangan nanti di tengah-tengah operasi tiba-tiba hasilnya nggak bagus atau alatnya bermasalah gitu ya. Terus dokumentasinya benar dan lengkap ya, benar, lengkap dan benar ya, bukan cuma lengkap doang tapi lengkap dan benar ya. Ini orang tugasnya. Nah, hasil kerjanya ini, jadi nanti kalau misalnya sudah tipe waktunya Rizka mau naik level lagi gitu ya, jadi hasil kerja ini yang harus dipenuhi oleh Rizka. Dokumentasi ya harus punya nih buku habis nanti ya, kemampuan. Rizka harus mampu menunjukkan bahwa dokumentasi di PLM-nya 100%, artinya dari mulai asesmen sampai dengan evaluasi lengkap dan benar. Komunikasinya jangan sampai ada komplain gitu ya. Kadang-kadang kan memang karena saking cepetnya loadnya ya gitu ya, kita ditanya sambil lalu gitu ya, jangan. Pastikan bahwa kalau ditanya ya kita berhenti tatap muka sama pasiennya ya. Kita pahami apa yang ditanyakan, kita jawab ya. Terus persiapan tindakan keperawatan juga harus lengkap gitu ya, sesuai dengan kewenangan dari sudah dijelaskan di RKK tadi ya. Jadi RKK itu kan digunakan untuk guidance kamu atau untuk apa ya, apa sih, jaga nih alur yang boleh kamu kerjakan itu. Kalau di luar itu ya tanpa supervisi jangan dikerjakan gitu. Kalau kamu sudah bisa tapi belum ada kewenangannya, kamu boleh minta supervisi dari atasanmu gitu. Artinya masih dalam disupervisi oleh atasan, dipantau oleh atasan gitu. Nah, nanti di level berikutnya artinya kamu sudah bisa gitu ya, tinggal nambahin aja. Lakukan pemberian obat ya, otomatis tadi ya sudah lebih tinggi lagi, udah yang high alert gitu ya, udah yang elektrolit pekat dan sebagainya. Mengoperasionalkan peralatan juga udah ini harus sudah lebih bagus dibanding yang lainnya. Rizka dapat ini apa Bu? Perawat apa ininya di jatahnya? BC. Ininya apa? Kan ada urologi, ada orto, Beda ya? bedah apa? Bedah umum. Oh, semua yang kaitannya dengan bedah-bedah umum ya. Nah, ini adalah pendidikan yang syarat jabatan D3 oke, tapi nggak ada salahnya kapan mau lanjut kuliah. Boleh ya, boleh. Pelaksana pun boleh melanjutkan kuliah. Yang penting persyaratannya sesuai, ajukan proposal. Nanti kita akan bahas untuk klasifikasi 1, 2 atau ya kalau nggak 1, 2 lah paling nggak gitu ya. Kita akan bantu untuk misalnya mau melanjutkan. Jangan tuh mentang-mentang Bu Anies saja belum, aku terbelakangan gitu. Nggak apa-apa, Bu Anies disalip aja. Ya, untuk diklatnya Rizka ada semua ya? Sudah. Sampai dengan bedah 3? Sudah. Nah, oke. Berarti sudah sesuai dengan peserta jabatannya ya. Masa kerjanya juga udah masuk kan? Sudah lebih dari 4 tahun ya. Jabatannya sekarang sudah pernah melewati PK2 ya. Ya, Sesuai berarti ya. sesuai dari peserta Terus jabatannya. dipertanggungjawabkan ya Rizka ya. Ada yang mau ditanya? Tidak. Kalau enggak, saya serahkan dulu ke Rizka. Nah, sekarang ini logbooknya. Ini logbook dengan sistem yang baru. Ini ya sama ya, supervisi peer group mandiri. Tapi untuk sekarang di logbook ini sudah tidak ada lagi tanda tangan dari ACC atau dari pelaksana. Jadi Rizka sudah tidak lagi tanda tangan di sini. Ya, kalau Rizka melakukan tindakan semua yang ada di logbook ini, maka yang tanda tangan adalah yang mendampingi atau yang mensupervisi. Kalau misalnya ini di depan, ini kan ada supervisi,
Ada supervisi, ada peer, ada mandiri ya. Jadi yang dikerjakan harus ini dulu. Ya, supervisi itu artinya dalam bimbingan, nanti yang bimbing adalah BP. Nanti BP yang tanda tangan. Kalau BP udah ngajarin, Rizka praktekin, tanggalnya kapan, BP-nya tanda tangan. Ya, jadi BP-nya ngajarin, Rizka mempraktekin yang diajarin, masih dipantau oleh BP 3 kali, tanda tangan. Nanti setelah itu baru peer-nya. Peer-nya artinya adalah yang di atasmu, PJ atau level yang di atasmu. Kalau belum ada 2A ya mungkin kalau pas Rizka jadi pelaksana berarti PJ-nya. Kan kalau di posisi sekarang kan mungkin Rizka PJ, tapi kan suatu ketika mungkin ada pergantian PJ gitu ya. Jadi PJ-nya di sini, yang tanda tangan PJ-nya. Jadi ngomong sama PJ, Mbak, saya mau ini, atau saya tadi habis melakukan ini, teorinya begini-begini, saya sudah lakukan sesuai dengan SWO seperti ini, saya minta tanda tangan. Nah, boleh covernya. boleh covernya. Nah, yang mandiri ini artinya covernya atau PP-nya boleh. Tapi kamu mengerjakan sendiri. Ya, Bu Ani, saya sudah mengerjakan. Tadi yang saya kerjakan begini. Saya minta tanda tangan. Kata Bu Ani sudah benar tanda tangan. Tapi kalau belum benar jangan tanda tangan. Ya, dan ini nggak boleh dirapel ya, sayang ya. Nggak boleh dirapel. Dikerjakan. Ini cuma sebentar kok. Ke 2A itu kan berapa tahun ya? Kedua 2 tahun ya kalau dengan yang jenjang karir yang sekarang. Sama ini 3 tahun. Nanti di masa kerja 8 tahun gitu kan ya, udah bisa ke 2A. Jadi artinya ada waktu buat ngisi itu. Jangan dirapel. Ada waktu 3 tahun. Ya, jangan dirapel. Nanti Bu Anis dievaluasi setiap bulannya ya. Nek ngerapel ki kesel. Ya, kalau nggak dirapel, cuman 3 sebulan 1, wah emang butuh waktu 9 bulan. Jadi nggak butuh waktu lama untuk aku padamu gitu. Ya, ini kan ada beberapa hal yang bisa ini ya dikerjakan ya. Pastinya bertambah banyak. Ya, pasti tambah banyak yang harus dikerjakan. Tapi ini bukan hal yang sulit. Pasang impus kalau ya setiap hari ya. Mengkaji resiko jatuh pasti setiap pasien. Jadi artinya bahwa operasi 9, Rizka megang 9 pasien tuh 9-9-nya sudah bisa langsung tanda tangan. Gitu. Jadi nggak usah nunggu waktu 2-3 tahun untuk melengkapi ini. Gitu ya, ngatur posisi kan. Sehari kamu ikut operasi berapa atau posisi berapa kali kan bisa. Ya, ini hal-hal yang ini kok mudah untuk dicapai. Nah, nanti mungkin yang kasus-kasus yang jarang bisa diskusi dengan PT. Gitu. Ya, bisa dipahami untuk pengisian logik ya. Saya serahkan sudah bisa mulai diisi oleh Nah, ini untuk RKK-nya yang tadi ya. Jadi segala sesuatu yang ada di RKK ini yang sudah tertulis di sini adalah hal-hal yang boleh kamu kerjakan. Yang belum ada di sini, kalau kamu sudah bisa, kamu minta supervisi dari atasan. Bukan berarti terus, Bu, saya belum boleh ngerjain ini, Bu. Meskipun saya bisa, tapi saya nggak mau. Gitu. Ya enggak, ada atasan, boleh tadi supervisi. Ya, ini. Dan manis nanti ini ya, Bu, dipantau. Banyak yang bertanda tangan. Saya juga tanda tangan juga yang bersangkutan. Terima uang. Sekali lagi selamat ya Rizka. Semoga jadi lebih baik lagi. Nganunya nanti bermanfaat. Amin. Ya. Jadi